Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, menurut Roy Suryo, Terus mau ngapain? iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Satu-satunya yang saya bisa katakan adalah tampaknya ini bacaan saya bahwa ini adalah kristalisasi dari rasa marah sebagian orang kepada Pak Jokowi pada banyak peristiwa politik semenjak dia jadi presiden, dan kemudian ada pintu masuknya. Pintu masuknya ya ini. Soal apakah kredibel isu ini, itu tadi kita bicarakan sebagian, tetapi sebenarnya yang saya ingin bahas adalah ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan kita-kita? Beruntung saja saya nggak ada di DPR hingga kemudian tak harus terjebak lagi pada pertarungan seperti ini ya. Kakak Irma, coba jelaskan sama kita itu. Iya, Uni, menurut silakan, saya basi loh ya. Masalah ini udah basi banget. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Stop bentar, verifikasi ya, bukan ngecek doang. Verifikasi. Gue tampolan banget tuh buat para anak abah ini. lama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya 2019. Ya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga mau gitu masih lihat mau mulai nih ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Pernah guys. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Ya? Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab, terus apa lagi? Teman-teman yang Jokowi mau dicari apa sebenarnya? Coba tampilkan videonya. Gitu. Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada.
dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang mohon maaf kepada redaksi Kompas, kami menggunakan gambar Anda untuk itu. Tapi pertimbangannya bahwa ini untuk kepentingan publik, maka kami berani saja menggunakan. Sekaligus di forum ini saya memohon maaf dan sekaligus meminta izin. Bro Ferdinand, itu yang saya katakan tadi. Ya. Begitu besar energi untuk ini. Sangat. Bahasa saya itu selalu mencoba untuk netral, berada pada posisi tengah. Ya. Iya. Kalau dia palsu, kenapa? Kalau dia asli terus mau ngapain? Kira-kira gitu ya. Betul. Tetapi kan sebenarnya alur berpikirnya adalah begini. Tampaknya sikap beberapa kelompok masyarakat yang hari ini menggugat rumahnya beliau di Jogja dan di Solo itu, dan juga proses-proses sebelumnya adalah proses tanda petik kemarahan kepada Jokowi dan seluruh ornamen kekuasaan yang pernah dia dapatkannya, dan kemudian ada pintunya untuk ini. Celah. Saya mencoba menyimpulkan bahwa ini adalah area menggugat etika kekuasaan seseorang, dalam hal ini Pak Jokowi. Tadi kakak memulainya juga dengan mengatakan lah iya penggugatnya seperti apa. Tapi saya rasa kita maju. Apakah seperti itu bacaan Anda menyangkut pada kasus ini, Bro? Ya, terima kasih Bang Akbar. Ya, pertama saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Bahkan masyarakat, sekelompok masyarakat sudah menyasar kepada wilayah private Pak Jokowi ke kediaman beliau. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama? Tunggu dulu, Ferdinand. Kukira kau dari partai PDI yang akan kontra, tapi kok tiba-tiba kau membongkar borok dari tim yang menggugat ijazah Jokowi. Ada apa ini? Karena kau lagi berhadapan dengan Unirma. Face to face lagi. Kenapa nih Ferdinand? Tapi it's okay, kita hormati. Ijazah asli palsu Pak Jokowi. Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan. Ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Nah ini kembali sebetulnya saya juga menyayangkan sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Seharusnya Pak Jokowi kemarin-kemarin ini tidak lagi berkutat di hak, tetapi di kewajiban. Ini adalah merasa publik yang datang ini, masyarakat yang datang ini juga merasa punya hak untuk meminta klarifikasi dari Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi presiden. Ya, karena isu ini sebetulnya sudah sejak beliau dari presiden. Nah, masyarakat merasa berhak untuk mengetahui. Udah mulai kumat. Udah mulai kumat, guys. Di awal doang. Kenapa di awal dia seolah-olah kayak mau memihak Pak Jokowi, guys? Karena sepertinya ya, PDIP itu tahu bahwa ijazahnya itu asli. Ya. PDIP tahu, makanya nggak ada serangan dari PDI untuk ke Jokowi, nggak ada. Karena mereka menyaksikan ijazahnya adalah asli. Cuma si Ferdinand ini dia sedikit pandai main dua kaki. Yang pertama dia serang orang yang menggugat, yang kedua dia serang orang yang digugat. Oke, kita skip aja, ya.
kita kalau melihat orang yang bermulut cabang, skip aja guys. Lanjut langsung. Uni Irma, dia. Karir Gibran bukan menghabisi Jokowi. Sampai situ. Saya melihatnya di situ, analisa saya. Ya. Panjang ceritanya kalau kayak gini kan gitu ya. Kakak Irma, saya mau tanya dulu pertanyaan yang sama. Apa kira-kira yang ada di benak Pak Jokowi hingga kemudian tanpa ya seperti tadi nyimpen, kan enggak apa-apa dikeluarin aja, apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Ya. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir, sama sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Terus saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Yes. Karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi Bar. Contoh misal, kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli, karena secara disiplin ilmu dia bukan tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Itulah yang ku bilang kemarin guys. Ketika Abimanyu muncul, ku bilang kan, Roy Suryo kita skip aja. Kenapa? Yang mengaku bahwa dia ahli itu Roy Suryo sendiri. Keilmuannya, kuliahnya itu gak ada. Cuma si Rismond mungkin yang menempuh jalur itu, jalur keahliannya lewat kuliah dulu. Si Roy Suryo enggak. Makasih Uni, diingatkan lagi, dipertegas oleh Uniku ini. Mantap, lagi Uni. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan, ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Sensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan, ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Itu yang saya maksud. Kenapa sampai saya ngangkat ini dan tidak lagi pakai isu ini untuk itu, tapi kan ada pintu masuknya. Saya terus terang mengapresiasi Ferdinand ya. Ya, oke, Kak Irma. Saya tetap kesini tadi. Oke, dia tidak mau diperintah-perintah oleh orang, oke kan, wajar lah. Saya juga kalau ditekan-tekan kayak gitu, kok norak amat kira-kira gitu ya. Tapi kan realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Bodoh amat. Dibuka saja. Sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak, hanya 1-2 pihak. Apapun, jangan jumlah. Begini, jangan jumlah, tapi apapun namanya ada yang telah mulai membuka. Iya boleh. Mereka punya hak. Oke. Nggak boleh juga kita bilang mereka nggak boleh. Mereka punya hak untuk melakukan itu. Gitu. Saya nggak pernah mengatakan bahwa mereka nggak punya. Boleh dong mereka mempertanyakan itu. Kemudian mereka melakukan demonstrasi dan itu hak warga negara. Itu diatur oleh undang-undang gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini, ketika Akbar tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan. Kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan? Maka saya ingin mengatakan hari ini, ya seperti yang Akbar bilang tadi, kalau asli kenapa? Ya, itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa kan? Ya. Itu. Makanya saya mencoba menggiring pembicaraan kita ini kepada sesuatu yang kemudian kita bisa ambil saripatinya. Saya masih sama Kakak Irma nih. Seperti pada bagian sebelumnya tadi saya katakan, ini tampaknya adalah gambaran penyikapan alam bawah sadar sebagian kelompok masyarakat kita, berapapun jumlahnya, bahwa mereka marah sama Pak Jokowi pada periode pemerintahannya. Dan kemudian dia melihat
Ini ada pintu yang mampu mereka suarakan. Ada pintu yang mampu mereka suarakan. Kalau pintu-pintu lain yang sifatnya agak rumit, katakanlah misalnya menggugat mekanisme pembiayaan IKN, kan sudah ada juga yang menyuarakannya. Nah, pada level tertentu, ini ada pintu yang tampaknya itu bisa dibawa ke alam bawah sadar masyarakat, bahwa ada orang yang pernah kita berikan kewenangan dan kepercayaan, ternyata seperti ini. Itu yang saya maksud. Oh, ini ternyata mungkin gambaran dari kemarahan itu. Soal apakah relevan atau tidak, ya kita bacakan. Kalau begitu seperti apa, Kak Irma? Ya menurut saya kalau kita bicara rakyat ya, rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan nggak sih untuk diperdebatkan? Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli, misalnya seperti itu. Nah, kan, untuk apa juga kita bicara itu? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa masyarakat punya hak. Yang sekarang ini demo, yang sekarang ini menuntut juga silakan saja. Toh mereka juga punya hak. Pak Jokowi juga punya hak jawab. Saya pernah tanya begini, Bar. Terus terang saya pernah kira-kira 2 bulan lalu lah ya, saya ketemu sama Pak Jokowi. Oh my God. Karena saya mampir ke Solo, ketika itu saya lagi ada acara di Solo. Saya pengen lihat, karena ada orang yang mengatakan bahwa seolah-olah yang datang ke sana itu kan seperti didramatisir. Lihat, Bang. Saya diam-diam pertamanya datang, saya lihat. Ternyata enggak. Memang saya ngobrol dengan mereka itu. Yang datang ke sana ya? Iya. Datang ke sana saya ngobrol. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari dari Kalimantan, ada yang dari bahkan ada yang dari Madiun, dari segala macam. Gitu. Mau datang mau foto. Nah, kemudian saya mampir karena saya udah sampai di sana, saya ngomong sama asistennya, saya boleh nggak kira-kira ya ketemu Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian saya tunggu, ternyata boleh. Gitu. Oh, Mbak Irma, silakan Mbak. Ini Bapak mumpung ada waktu, saya datang. Nah, saya juga tanya juga soal Gibran loh, ini Ferdinand. Saya bilang, ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait masalah misalnya lapor Pak kemarin itu, saya tanya gitu. Terus Pak Jokowi jawab, saya itu sudah menyerahkan Gibran itu kepada Indonesia, menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. Apa maksudnya? Jangan maju. Ya, kamu itu hanya di belakang Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, itu disampaikan beliau kepada saya loh. Tapi dia bilang begitu. Bagi saya, ketika anak saya diminta, ya kan, sekali dia berkali-kali ngomong itu. Diminta. Dan saya, ya monggo, karena dia juga udah dewasa. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu.